Malaikat-malaikat ini tidak lagi kembali ke bumi. Malaikat-malaikat ini akan bersedia di sisi Allah menunggu hamba yang tadi hadir di majelis ilmu. Kalau nanti dia di pengadilan akhirat, maka malaikat ini bersiap menjadi para pembelanya. Maka berapa kali Bapak Ibu hadir di dalam majelis ilmu, itulah jumlah malaikat yang akan menjadi pembela-pembela kita. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ketika kita berkumpul seperti ini, maka Allah menjanjikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka yang berhimpun di masjid. Dibentangkan, dalam hadis lain diterangkan sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal dengan jumlah manusia banyak mana, Pak? 2 kali lipat. Malaikat ini, jenis malaikat ini berarti jumlahnya lebih banyak daripada 2 kali jumlah manusia. Banyak sekali malaikat ini, yaduruna bainas sama'i wal ardi, yang selalu beredar di antara langit dan bumi. Begitu ada majelis ilmu di bumi, maka malaikat ini turun menaungkan sayapnya kepada setiap ahli majelis yang hadir. Malaikat ini datang menaungkan sayap dan memohonkan ampun kepada Allah di sepanjang majelis itu berjalan. Begitu majelis ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, malaikat-malaikat ini naik menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaporkan by name, melaporkan nama orang yang tadi dinaunginya kepada Allah, dan bersumpah akan menjadi pembelanya di hadapan Allah. Maka Allah bertanya, min aina ji'tum, dari mana kamu datang wahai para malaikat? Wa huwa a'lam, Allah bertanya bukan karena tidak tahu, karena dia zat yang maha tahu. Qalu, malaikat menjawab, min indi ibadik, dari sisi hamba-hambamu. Yusabbihunaka, mereka bertasbih memujimu. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir mengagungkanmu. Wa yadkurunaka, dan mereka berzikir mengingatmu ya Allah. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu apa yang diharapkan hamba-hambaku itu. Qalu, malaikat menjawab, surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu, wa hal ra'au jannati, memangnya mereka pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, lama ya Rabb, belum pernah ya Allah. Belum pernah mereka melihat surgamu. Mereka belum pernah melihat surgaku, kata Allah, tapi mereka meminta surgaku dengan yakin, dengan serius. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini pujian Allah untuk orang yang berhimpun seperti ini, yang yakin dalam hatinya ada surga Allah, maka dia memintanya kepada Allah. Wahal ra'au jannati, wahai malaikat, kalau kalian beriman wajar karena kalian pernah melihat surgaku, tapi hamba-hambaku ini belum pernah melihat surgaku, tapi mereka beriman dan mereka meminta. Istimewa hamba-hambaku ini wahai malaikatku. Allah bertanya lagi, apa yang mereka khawatirkan dan mereka minta perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, nerakamu ya Allah. Mereka berdoa, wa na'udzu billahi min sakhatika wan nar, memohon kepadamu perlindungan dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Maka bertanya lagi Rabb kita Jalla Jalaluh, padahal dia maha tahu,
Apa kata Allah? Wa hal ra'au nari, memangnya mereka pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, belum ya Allah. Allah memuji lagi, bayangkan mereka belum pernah lihat nerakaku. Jahannam yang aku nyalakan 1000 tahun pertama apinya berwarna merah. Ada api berwarna merah di dunia Bapak Ibu? Ada. Besi yang dicairkan warnanya merah, membara di atas 1000 derajat. 1000 tahun kedua dinyalakan, apinya berwarna putih. Terlihat di dunia Bapak Ibu api yang warnanya putih? Ada bintang yang berpendar, itu warnanya spektrumnya putih, itu lebih panas daripada bintang yang warnanya merah. Beribu-ribu kali lipat lebih panas daripada yang berwarna merah. 1000 tahun ketiga Jahannam dinyalakan oleh Allah, maka apinya berwarna hitam. Kalau asap warna hitam ada di dunia, tapi api berwarna hitam tidak pernah ada dilihat di dunia. Tabarakar Rahman. Kalau di dunia ada fenomena namanya black hole, lubang hitam di jagat raya yang dikatakan para ahli fisika teoritis, itu dikatakan jangankan benda, cahaya saja nggak mampu keluar dari black hole itu. Cahaya saja tidak mampu keluar. Bagaimanakah api Jahannam yang berwarna hitam itu? Na'udzubillahi min dzalik. Wa kaifa law ra'au nari, wahai malaikatku, bagaimana sekiranya mereka pernah melihat nerakaku, akan seperti apa mereka memintanya kepadaku, meminta perlindungannya kepadaku. Masya Allah. Malaikat-malaikat ini tidak lagi kembali ke bumi. Malaikat-malaikat ini akan bersedia di sisi Allah, menunggu hamba yang tadi hadir di majelis ilmu. Kalau nanti dia di pengadilan akhirat, maka malaikat ini bersiap menjadi para pembelanya. Maka berapa kali Bapak Ibu hadir di dalam majelis ilmu, itulah jumlah malaikat yang akan menjadi pembela-pembela kita. Kalau Bapak Ibu dalam setahun ikut pengajiannya mingguan, berarti 50 malaikat siap menjadi pembela. Setahun ngumpulkan 50 malaikat, kalau ngajinya 40 tahun, 50 kali 40, pembelanya siap ada 2000 malaikat. Masya Allah. Yang ketiga, di dalam hadis ini, wa nazalat alaihimus sakinah, di manakah pusat ketentraman dalam mengingat Allah? Maka di manakah tempat paling nikmat untuk mengingat Allah? Di rumah Allah, di masjid. Maka di masjidlah turun sakinah, turun ketentraman. Karena ketentraman yang hakiki, yang sejati, berasal dari Allah. Karena mengingat Allah. Berhimpun seperti ini menenteramkan. Berhimpun seperti ini menenangkan. Karena kita sedang sama-sama mengingat Allah. Untuk sementara lupakan hutang-hutang, untuk sementara lupakan cicilan-cicilan, untuk sementara lupakan masalah-masalah. Ingat kepada Al-Khaliq, karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar daripada semua kesedihan kita. Karena Allah lebih besar daripada semua kekhawatiran kita. Siapa punya Allah, maka dia memiliki segalanya. Siapa kehilangan Allah, maka dia kehilangan segalanya. Ingat Allah, tentram. Ingat pencipta, tentram. Kalau ingat makhluk, gelisah. Jangankan ingat anak orang, ingat anak sendiri saja kadang-kadang menggelisahkan. Jangankan ingat perkara-perkara yang belum kita miliki, ingat perkara yang sudah kita miliki saja menggelisahkan. Apalagi yang datang ke
Masjid Islamic Center sandalnya baru dibeli. Ingat, sandal saja bisa bikin gelisah. Subhanallah. Tapi ingat Allah, aman, tentram. Yang terakhir, berhimpun-himpun di rumah Allah, memiliki keutamaan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Betapa bahagianya orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi, yang disebut-sebut oleh Allah di tengah para malaikat, bukan disebut-sebut di infotainment gosip. Betapa banyaknya orang yang terkenal di dunia tapi tidak dikenal di langit sana, yang begitu kematian menghampirinya maka sejarah hidupnya hanya 3 baris, nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, tertulis di nisan, berlumut pula. Tapi betapa banyak orang ketika dia masih hidup tidak banyak yang mengenal. Begitu dia wafat, kisah-kisah kebaikannya muncul ke permukaan. Begitu dia wafat, namanya disebut-sebut, kabar wafatnya tersebar, lalu orang-orang yang tidak pernah kenal dan tidak pernah berjumpa pun ikut menitikkan air mata dan berdoa. Betapa banyaknya orang yang setelah kematian jauh zaman berlalu, tapi dia tetap menjadi inspirasi, menjadi teladan, ilmunya diamalkan, pahala tidak putus mengalir untuknya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hidup, yang kenal beliau sedikit, yang sayang beliau sedikit, yang mendoakan beliau sedikit. Tapi hari ini yang dalam tasyahud akhir membaca doa, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ratusan juta jumlahnya. Betapa indahnya hidup yang seperti itu. Ribuan tahun berlalu, namanya disebut dengan harum, namanya disebut dengan doa. Ketika dia diperintahkan untuk memanggil manusia berhaji, Allah berfirman kepadanya, wa'adzin finnasi bil haji, wahai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Mungkin kalau kita jadi Nabi Ibrahim, bagaimana caraku memanggil ya Allah? Aku tidak punya pengeras suara, aku tidak punya WhatsApp, aku tidak punya Instagram, aku tidak punya Facebook. Bagaimana caraku memanggil mereka ya Allah? Allah menyatakan tugasmu memanggil, tugasmu memanggil. Siapa yang mendatangkan? Allah. Maka hari ini untuk memenuhi panggilannya Ibrahim ribuan tahun lalu, di Yogyakarta antrinya 32 tahun. Sama di Lombok juga. Daftar tahun ini berangkatnya 32 tahun lagi. Itu pun kalau tidak ada libur kayak 2 tahun kemarin. Masya Allah. Yang manggil sudah ribuan tahun wafat, yang antri ingin ikut terpanggil jutaan orang. Betapa indahnya hidup yang seperti itu, yang berkah itu ditadah di masjid, maka menjadilah dia terkenal di langit, maka menjadilah dia buah tutur yang baik bagi generasi yang kemudian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tentu tadi sudah mendengar dari Mas Nanang, Mas Ale, Habibuna Ja'far Al-Jufri maupun yang lain tentang bagaimana keutamaan kita memakmurkan masjid
Satu-satunya cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu di dalam Al-Quran kepada bayi yang dikandungnya. Id qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadarkan kepadamu bayi yang ada dalam kandunganku supaya menjadi orang yang memakmurkan Masjidil Aqsa. Satu-satunya cita-cita yang dalam Al-Quran ditanamkan seorang ibu kepada anak yang ada dalam kandungannya dalam bentuk doa kepada Allah. Satu-satunya cita-cita. Dan ketika cita-cita itu diwujudkan, bahkan meskipun anak yang dilahirkan seorang perempuan, maka mukjizat yang turun kepada pemakmur masjid membuat takjub Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min indillah. Setiap kali Zakaria alaihissalam memasuki mihrab tempat Maryam beribadah, tempat Maryam memakmurkan Masjidil Aqsa, tempat Maryam mengkhidmati orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam ada rizki berlimpah. Dia bertanya, dari mana kau dapatkan ini wahai putriku, putri keponakan? Maka Maryam menjawab, huwa min indillah, ini semua dari Allah. Maka bapak-bapak yang kalau kita bekerja di rumah orang akan dibayar oleh orang, kalau kita bekerja di sebuah toko akan dibayar oleh pemilik toko, kita bekerja di sebuah pabrik akan dibayar oleh pemilik pabrik. Siapa yang masih menyaksikan kalau dia bekerja untuk rumah Allah, maka Allah pasti akan memberikan bayaran kepadanya. Maka inilah cita-cita kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanamkan untuk diri kita, anak-anak kita, cita-cita utama, profesi utama, pemakmur masjid. Sampingannya dokter spesialis. Cita-cita utama, profesi utama, pemakmur masjid. Sampingannya insinyur pertambangan. Cita-cita utama pemakmur masjid, sampingannya anggota DPR. Cita-cita utama, profesi utama pemakmur masjid, sampingannya bupati. Pekerjaan sampingannya gubernur, pekerjaan sampingannya presiden. Maka insya Allah mudah-mudahan negeri ini bermula dari jazirah 1000 masjid akan lahir pemimpin yang profesi utamanya pemakmur masjid, profesi sampingannya presiden, profesi sampingannya menteri dan seterusnya. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan kepada Mas Ale. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.